Oke, siap, lanjut. Pepatahnya apa nih, Dek Nara? Lahir Hindu, mati pun tetap Hindu. Wah, luar biasa. Itu harus wajib itu. Kita sebagai generasi Hindu harus wajib apa yang disampaikan pepatah dari Dek Nara tadi. Nah, Dek Nara, ada nggak nih hal yang berkesan selama Dek Nara lomba? Yang paling berkesan itu di mana? Untuk teman-teman yang dimanapun berada, jangan pernah kita melupakan budaya leluhur-leluhur kita. Dan juga kita jangan malu menjadi umat Hindu, karena agama Hindu adalah agama yang memiliki nilai luhur yang sangat banyak. Walaupun mungkin kalian tinggal di luar Bali, kalian Om Swastiastu, Bapak, Ibu, para generasi Hindu, pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini Hindu Channel sama Nara, salah satu generasi Hindu yang akan berbagi inspirasi kepada kita semua, kepada generasi Hindu, agar semangat belajar dan semangat untuk mendapatkan prestasi. Hari ini kita langsung terhubung secara virtual karena kondisi pandemi, maka kita lakukan secara virtual. Kita sudah tersambung langsung, mari kita sapa bersama keluarga Nara dan adik Nara dan keluarga Nara. Om Swastiastu, Bapak dan Dek Nara. Bagaimana kabarnya niki, Pak? Sehat? Astungkare sehat. Sekarang lagi di mana ini, Pak? Kebetulan Tiang di Bali karena Tiang memutuskan untuk meningkatkan diri melayani umat sebagai Dewati. Nanti akan melayani umat menjalani swadharma kawikon sebagai sudinggi. Oh, nggih. Jadi Dek Nara yang selama ini di Jakarta akhirnya pulang ke Bali mengikuti saya sekeluarga seperti itu. Di Bali, tapi sebelumnya memang menetap di Jakarta itu berapa tahun, Pak? Betul, saya ke Jakarta tahun 2009. Dek Nara ke Jakarta menyusul tahun 2014 ya, Nara ya. Waktu itu baru TK. Jadi setelah 2014 sampai 2021, jadi Nara sekitar 7 tahun di Jakarta. Nah, ini Pak, kami sebagai masyarakat Hindu dan terutama Hindu Channel ini tertarik untuk menghubungi Dek Nara karena kita selalu melihat ajang-ajang prestasi atau kegiatan-kegiatan keagamaan Hindu baik di Jakarta, mungkin di kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Bimas Hindu ataupun oleh PHDI, Dek Nara ini selalu ada nih, Pak. Nah, ini awal mulanya ini Dek Nara kok bisa berani tampil, mentalnya ini luar biasa. Awal mulanya ini bagaimana nih, Pak? Bapak sebagai orang tua, mungkin ibunya juga, nggih. Ya, jadi terus terang, Pak, sebagai kami umat Hindu di perantauan tentu agak susah dalam mendidik, punya kekhawatiran, tentang bagaimana anak-anak kita bisa melestarikan kebudayaan leluhur, kan? Karena kan kita tinggal sebagai minoritas di luar daerah Bali terutama. Nah, kebetulan syukurnya Stungkare di Jakarta pembinaan umat Hindu sangat bagus, jadi berkesinambungan. Jadi kami setiap pura yang besar ada pasraman seperti itu ya, Kak ya. Jadi dengan senang hati tentu kami sebagai orang tua mendorong anak-anak supaya aktif di pasraman. Nah, kemudian ternyata pembinaan generasi Hindu yang dilakukan oleh Kanwil Departemen Agama di DKI melalui Pembimas juga sangat bagus, Pak. Jadi sering diadakan lomba-lomba dalam baik mempersiapkan bibit-bibit untuk mewakili Provinsi DKI ke event-event di tingkat nasional. Nah, pada awalnya kakaknya, Pak. Ya. Oh, berarti si Nara ini memiliki berapa saudara, Pak?
Jadi Nara bersaudara berempat. Jadi Nara nomor 2. Ada kakaknya satu. Yang paling besar Narendra itu pertama kali waktu pindah ke Jakarta tahun 2014, kemudian masuk ke Pasraman. Sekitar tahun 2015 ada seleksi untuk perlombaan Jambore Nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta. Kakaknya mewakili DKI dalam lomba Puja Trisandia. Astungkara mendapat juara 2 nasional. Waktu itu Adenara baru berumur 5 tahun. 5 Jadi tahun. dia 5 tahun, Pak. Jadi itu sudah kelas 1 SD, Nabi. 5 tahun lebih, 5,5 tahun sudah kelas 1 SD, sudah mulai bersekolah di Pasraman Santi Wahana Lenteng Agung. Kemudian dia dalam tanda kutip jealous lihat kakaknya bawa piala kan, Pak ya. Jadi cerita perlombaan di Jogja tinggal di hotel. Kemudian oleh Pembimas dikasih uang transport. Jadi diperhatikanlah oleh para Pembimas kita di Jakarta. Adenara iri, dan paling penting iri, ingin seperti kakaknya. Kemudian pada saat event seperti yang saya jelaskan tadi, event-event pembinaan umat Hindu ini kan berkesinambungan, Pak. Ada 2 lomba penting, yaitu Jambore Pasraman dan Utsawa Dharma Gita, yang eventnya nasional ya, Pak ya. Jadi setelah Jambore dibalas sekarang event Utsawa Dharma Gita yang mulai lagi seleksi dari tingkat Pasraman di Jakarta. Nah, Dinara baru mulai sekolah, Pak, itu baru mulai ikut kelas minggu di Pasraman. Saya masih ingat tuh Pak Ngurah Jati, guru di Pasraman, telepon di kelas, saya intip dari luar. Siapa yang mau ikut lomba sloka? Dan apa langsung angkat tangan. Padahal dia tidak tahu sloka itu apa. Karena dia ingin seperti kakaknya, Pak. Nah, jadi begitu ceritanya kenapa dia Adenara bisa begitu lomba. Nah, setelah ditunjuk, kami yang bingung. Wah, dia kan baru 5 tahun. Kan tidak ya? Kan baru 5 tahun, Bapak tahu kan, masih kecil seperti itu kan. Bagaimana mengartikan sloka, apalagi membaca sloka. Nah, akhirnya dipilihlah pasangannya Pandey Nyoman Loka Sandiasa. Waktu itu juga baru adik Nara kelas 1, pasangannya kelas 2. Jadi diputuskanlah pasangannya yang membaca sloka karena lebih dewasa, lebih tua umurnya, lebih memahami bahasa. Adik Nara sebagai penterjemah. Jadi ya saya di rumah hanya mengajarkan menurut apa yang kami bisa, membaca, menerjemahkan sloka seperti apa, ekspresinya seperti apa. Kemudian saat lomba di Pura Aditya Jaya Rawamangun ya, dia sebagai peserta paling kecil, Pak. Ya, dokumentasinya ada soalnya, Pak, dokumentasi pada saat itu. Iya, paling kecil. Jadi lucu kan, Pak, jadi kelihatan kan dia kan badannya besar, ya subur, jadi lucu. Tapi ternyata suaranya ya bisa dilihat hasilnya menjadi juara 1. Nah, setelah menjadi juara 1, kami yang bingung lagi bagaimana melatih untuk tingkat nasional. Ternyata dari panitia dari Pembimas DKI sudah menyiapkan pelatih yang handal. Astungkara anak-anak kami dididik oleh pelatih yang memang berkompeten di bidangnya, Pak Wayan Kantun Mandara. Iya, Pak Wayan Kantun Mandara. Pak Wayan Kantun, kemudian Pak Ketut Budiasa. Ya dari awal memoles anak saya Nara dan Sandi. Jadi seperti itu, Pak, pembinaannya. Kemudian karena menjelang lomba tingkat nasional, Pak Wayan juga sangat bagus strateginya. Bagaimana caranya supaya anak kita ini tidak grogi saat lomba. Saat tampil, Saat tampil harus dibiasakan tampil di depan umum. Supaya sudah terbiasa dengan suasana ada audiens banyak atau suasana lomba. Nah, biasanya itu, Pak, untuk tampil di ajang-ajang umum itu diundang oleh instansi atau organisasi mana saja, Pak, biasanya? Nah, itu dia, Pak. Ya, jadi Pak Wayan Kantun dengan Pak Pemilas juga melihat di Jakarta kan sering ada event di setiap pura, Pak. Kadang ada Pedalan, kemudian ada Dharma Santi. Jadi kebetulan Dharma Santi Polri, Pak. Dharma Santi Polri waktu itu di Mabes Polri ya, dia.
anak saya juga diminta tampil dengan pasangannya, yaitu adik Sandi, tampil di depan pejabat Polri. Astungkare bisa berlangsung baik. Kebetulan waktu itu ada Pak Wisnu ada di sana. Astungkare, adik Nara, dan Sandi dipercaya untuk mengisi Dharma Santi tingkat nasional yang dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Langsung oleh Bapak Presiden Jokowi, nggih. Langsung. Nah, jadi Nara ada foto itu, ada foto bersama Pak Presiden itu, Pak. betul. Jadi di sana adik Nara tampil di depan Pak Presiden, sama lagi dengan masih kecil Pak, baru itu masih 6 tahun, ya masih kecil, unyu-unyu ada Pak Presiden, dilihatin, ada fotonya dilihat oleh Pak Presiden. Jadi luar biasa bagi anak saya dalam persiapan untuk usaha Dharma Gita di Palembang, dipercaya tampil di depan Bapak Presiden. Dia juga dari Dharma Santi tingkat DKI juga diundang, beberapa acara tingkat pura juga diundang, supaya membiasakan anak saya dan pasangannya adik Sandi bisa tampil secara maksimal seperti itu. Luar biasa ya Pak, kalau dilihat perjalanan si Dek Nara ini ya Pak. Nah, nama lengkapnya ini siapa Pak? Nama lengkapnya? Namanya adik siapa? Made Nararia Radia Kumara. Waduh, panjang banget. Kalah ini Kak Mikonya ya. Nah, Pak izin ini berkaitan dengan prestasi-prestasi Nara ini. Apakah Nara itu bisa tampil nih sekarang ini memberikan contoh gitu kan? Memberikan contoh mungkin membaca slokanya atau cukup artinya saja, cuman secara ekspresi, secara ini bener-bener dapet gitu. Bisa ya Pak? Ya, kalau menerjemahkan tanpa ada slokanya kan kurang bagus. Siap. Dengan slokanya. Tapi walaupun ada saya selama ini penerjemah sloka, ya sedikit tidaknya membaca sloka bisa, walaupun tidak sebagus membaca aslinya. Lebih baik satu sloka dengan artinya. Ya, silakan. Nah, ini suksema Pak. Jadi selanjutnya kita akan diskusi atau cari pengalaman-pengalaman Dek Nara nih Pak. Nggih Pak. Nggih, suksema nggih Pak. Nggih, sami-sami. Dek Nara. Ya, Kak. Tambah ganteng aja nih Dek Nara nih. Udah makan belum? Sudah, Kak. Sudah makan. Sekarang lagi di Bali. Di Bali kegiatan sehari-seharinya ngapain aja nih Dek Nara nih? Sekolah, bersih-bersih rumah. Sekolahnya virtual masih? Apa udah ini? Udah mulai PTM. Nah, Dek Nara bisa ngapain aja nih kegiatan sehari-harinya? Saya mungkin nyanyi, apa baca sloka, atau baca palawakya, atau baca yang lainnya gitu. Kegiatan sehari-harinya yang bisa dilakukan apa? Membaca sloka. Membaca sloka. Nah, bisa nggak nih Dek Nara memberikan contoh untuk pembacaan sloka? Bisa? Bisa. Kita coba dengarkan Bapak Ibu umat sedharma dan pemirsa Hindu Channel. Dek Nara akan memberikan contoh pembacaan sloka beserta penerjemahannya. Langsung saja kita dengarkan. Silahkan Dek Nara. Ya.
Oh Tuhan yang maha mulia, lepaskan ikatan yang membelenggu kami. Ikatan pada kepala, pinggang, dan kaki kami. Kami akan memenuhi hukum abadimu dengan penuh keyakinan mengikuti perintahmu. Dan dengan demikian terbebas dari dosa. Requeda Mandala 1 Sukta 24 Mantra 15. Luar biasa nih Dek Nara. Wah. Anak-anak generasi Hindu yang memiliki potensi-potensi dalam melestarikan kebudayaan Hindu. Salah satunya Dek Nara yang baru saja membacakan sloka dan menerjemahkan sekaligus secara ekspresi, secara intonasi pembacaannya benar-benar membuat kita merinding jika kita memang benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dek Nara. Nah, Dek Nara, nah mau nanya nih, kenapa Dek Nara kok bisa menjiwai kayak gitu, bisa benar-benar dapet ekspresinya? Cara Dek Nara mencari inspirasinya itu gimana? Jadi saya dari awal mengikuti lomba sudah diajarkan oleh guru saya, Pak Wayan Kantun, untuk setiap kata harus dijiwai. Jadi jika kita mau menyampaikan pada umat bahwa itu tidak boleh dilakukan, maka kita harus tegas, seperti orang melarang. Jika kita memuji nama Tuhan, memanggil dewa-dewa, kita harus lembut, tetapi suara kita tidak boleh hilang. Nah, Dek Nara kalau tampil ketika di ajang-ajang perlombaan ataupun selalu diundang, apa yang disiapkan sama Dek Nara? Apakah latihan setiap hari atau memang makannya kita harus dijaga atau seperti apa, Dek Nara? Yang pertama harus menjaga makanan. Tidak boleh memakan makanan yang gorengan, pedas-pedas, tidak boleh minum es, air dingin, dan makanan atau minuman lain yang mungkin akan merusak suara kita. Nah, Dek Nara ingat
pasti juara-juaranya di mana aja nih, atau yang pernah tampil Nara di mana aja? Ingat nggak nih Nara? Dek Nara. Yang pertama kali saya mengikuti ini tampil di Pura Aditya Jaya Rawamangun dalam ajang lomba Utsawa Dharma Gita tingkat DKI tahun 2016. Iya. Yang kedua, saya sempat dipilih untuk mengikuti lomba di Pura Wira Samudra Cilandak dalam rangka piodalan di pura sana. Membaca seloka atau penerjemah? Saya pernah tampil di Dharma Santi Nyepi Polri. Ya. Saya tampil di depan Polri sendiri. Ya. Yang keempat, saya tampil pada acara Dharma Santi Nyepi Nasional yang dibuka oleh Bapak Presiden Joko Widodo sendiri. Di sana saya tampil bersama pasangan saya, Pandey Nyoman Lokal Sandiasa. Dan yang kelima, saya tampil di Utsawa Dharma Gita tingkat nasional tahun 2017 bersama Kak Sandi. Tapi karena baru mengikuti lomba secara nasional, saya dan Kak Sandi belum diberikan kesempatan untuk menjadi juara. Saya sangat sedih, tapi dalam hati saya harus bangun. Jangan sampai tertidur terlalu lama. Luar biasa. Yang keenam, setelah saya mengikuti Utsawa Dharma Gita tingkat nasional, saya dipilih untuk mengikuti Jambore Pasraman kelima tahun 2018 dalam kategori Puja Trisandia. Di sana, saya berpasangan dengan Pandey Nyoman Lokal Sandiasa lagi. Dan akhirnya saya lagi-lagi terpilih untuk membawa bendera DKI di ajang nasional. Saya terus latihan, dan akhirnya pada lomba Jambore Pasraman tingkat nasional tahun 2019, saya dan Kak Sandi berhasil menduduki harapan 2 atau peringkat 5 dari 34 provinsi di Indonesia. Luar biasa. Setelah itu, saya mengisi acara Dharma Santi Polri lagi tahun 2019 bersama Kak Sandi lagi, dan akhirnya saya dipilih untuk mengikuti seleksi Utsawa Dharma Gita tingkat DKI yang ke-14 tahun 2019. Akhirnya saya terpilih untuk mewakilkan DKI di ajang nasional. Tapi karena situasi pandemi, lomba Utsawa Dharma tidak akan dilakukan. Tapi kemarin tanggal 28 September, Utsawa Dharma Gita tingkat nasional dilakukan dengan semi virtual. Itu merupakan pengalaman yang baru bagi saya karena pertama kali saya tampil di depan kamera tanpa penonton sedikit pun. Lalu saya pernah mengisi acara di ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah dengan membawakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi? Banyak sekali. Lagi sih Kak yang tidak bisa saya sebutkan. Iya, luar biasa. Nara barusan kakaknya dan juga pemirsa Hindu Channel, kalau mendengarkan prestasi-prestasi Dek Nara, itu capek kalau mau menyebutkan satu persatu. Tetapi yang perlu kita ketahui sekarang nih pemirsa Hindu Channel, Dek Nara itu kelas berapa dan prestasinya sudah banyak sekali. Kalau anak milenial bilangnya ya prestasinya segudang gitulah ya Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel. Dek Nara kelas berapa nih sekarang? Saya pertama lomba baru masuk kelas 1 SD hingga sekarang kelas 6 SD.
kelas 1 sudah ikut lomba sampai kelas 6. Iya. Dia ngatur belajarnya gimana? Kadang sore latihan, malam belajar. Dibantu sama ayah sama bunda. Iya. Ayah saya juga memberikan bagaimana cara menerjemahkan sloka yang baik, gerakan-gerakannya, ekspresinya. Saat ini tentu generasi Hindu, ketika kita melihat Dek Nara prestasinya yang luar biasa ini, patut kita jadikan contoh bagaimana semangatnya kita untuk belajar. Bagaimana semangatnya kita untuk melestarikan dan menjaga budaya Hindu. Nah, pesan yang akan diberikan oleh Dek Nara itu sangat dibutuhkan oleh para generasi Hindu. Nah, pesannya apa nih Dek Nara untuk supaya adik-adik ataupun teman-teman kita ini semangat belajar nih Dek Nara? Untuk teman-teman yang dimanapun berada, jangan pernah kita melupakan budaya leluhur-leluhur kita. Dan juga kita jangan malu menjadi umat Hindu, karena agama Hindu adalah agama yang memiliki nilai luhur yang sangat banyak. Walaupun mungkin kalian tinggal di luar Bali, kalian merantau, kalian tidak boleh melupakan budaya warisan yang sudah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Nah, apalagi Dek Nara pesannya? Nah, kalau memang pesannya udah cukup, Dek Nara harus apa? Oke, siap, lanjut. Pepatahnya apa nih Dek Nara? Lahir Hindu, mati pun tetap Hindu. Wah, luar biasa. Itu harus wajib itu. Kita sebagai generasi Hindu harus wajib apa yang disampaikan pepatah dari Dek Nara tadi. Nah, Dek Nara ada nggak nih hal yang berkesan selama Dek Nara lomba? Yang paling berkesan itu di mana? Yang paling berkesan tentunya pada saat Dharma Santi Nasional tahun 2017. Kenapa? Karena di sana dibuka oleh Bapak Presiden sendiri. Luar biasa. Saya nggak pernah nyangka bakal ketemu Presiden secara langsung. Berarti Kamiku sekarang boleh hormat sama Dek Nara, kan udah ketemu Pak Presiden. Boleh hormat? Boleh hormat dong. Gimana? Ceritain Dek Nara. Waktu itu sih sebelum dikasih tahu kan nggak pernah berpikir bakal kesana. Ya. Setelah dikasih tahu rasanya wah, senang 7 hari 7 malam. Wah, luar biasa. Ya, terus? Akhirnya saya latihan dan tibalah saatnya menunjukkan apa yang saya latihkan di depan Bapak Presiden sendiri. Terus? Akhirnya saya berkesempatan untuk foto-foto bersama Pak Presiden. Umur berapa ketemu Pak Presiden? Umur 6 tahun. Waduh, oke, luar biasa. Kakaknya kita semua pemirsa Hindu Channel beruntung belum ketemu Bapak Presiden, tapi Dek Nara sudah ketemu yang masih unyu-unyu. Ada nggak yang disampaikan dari Pak Presiden waktu itu? Ingat nggak Nara? Dek Nara? Ingat, Apa bilang apa beliau? Pak Presiden bilang sama saya ditepuk, jangan pernah melupakan budaya-budaya leluhur. Budaya Nusantara, khususnya budaya Bali. Dek Nara jawab apa? Baik Pak, sambil malu-maluin. Iya. Karena paling kecil. Ya, luar biasa Dek Nara ya. Ini yang sangat menginspirasi bagi kita semua, Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel. Dari umur 6 tahun sudah ketemu Bapak Presiden. Karena giatnya belajar, semangatnya yang luar biasa, dan juga bentuk dukungan dari orang tua, lingkungan, supportnya semua luar biasa. Nah,
tentu saja pemirsa Hindu Channel juga penasaran ini sama Dek Nara. Hobinya sebenarnya apa Dek Nara? Apakah hobinya berenang, main bola, main bulu tangkis, atau hobinya yang lainnya? Jangan sampai hobinya belajar terus. Kalau hobinya belajar terus, ini apa namanya, yang ngobrol sama Dek Nara sekarang ini harus ikut belajar gitu. Hobinya apa Dek Nara? Hobi saya sendiri bermain alat-alat gamelan Bali. Luar biasa. Apa aja gamelannya? Yang hafal nggak? Gangsel, kendang, reong, cengceng. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin ayah, karena ayah juga suka bermain alat-alat gamelan. Berarti di mana ada Nara, di situ pasti ada ayah. Luar biasa nih ayahnya Nara nih ya, Dek Nara nih ya. Bunda kemana Bunda? Apa selalu juga ikut sama Dek Nara? Kalau misalnya lomba selalu harus ditemenin nih gitu. Iya, Bunda biasa ikut, cuman mengurusi adik-adik yang masih bayi. Oh gitu. Ada dedek bayinya? Ada. Kayak Nara juga? Iya. Berarti nanti Dek Nara nanti ini ngajarin adik-adiknya ya? Iya, pasti itu Kak. Pasti ya. Nah sekarang Dek Nara, kunci untuk kita berprestasi itu apa sih menurut Dek Nara? Agar semangat berprestasinya itu ada. Yang memotivasi saya untuk berprestasi itu sih kakak saya. Saat saya sedang berjuang, yang memotivasi saya yaitu saya harus kalahkan diri saya sendiri. Saya harus kalahkan diri saya sendiri. Kenapa nih, Dek? Karena kadang jika kita dipuji oleh guru ataupun siapapun itu, pasti kita menang. Tapi bisa saja pada saat kita tampil, kita blank, lupa. Karena saya selalu bertekad harus kalahkan diri saya sendiri. Luar biasa. Kita sudah berbincang bersama Dek Nara. Cukup singkat, tetapi jika Bapak Ibu umat sedharma, pemirsa Hindu Channel menyimak dengan baik, maka ini dapat memotivasi kita semua karena berbagi inspirasinya ini. Om Swastiastu. Halo pemirsa Hindu Channel. Jangan lupa untuk terus dukung Hindu Channel untuk memberikan banyak motivasi-motivasi untuk generasi Hindu seterusnya. Terima kasih. Dadah. Oke, luar biasa Dek Nara. Nah, jadi itulah perbincangan kita. Jadi inilah perbincangan kita pada hari ini bersama Dek Nara, salah satu generasi Hindu yang semangat belajarnya. Tetap adik-adik semua, rekan-rekan, Bapak Ibu umat sedharma, berikan ruang kepada para generasi Hindu untuk selalu belajar. Dan motivasi semangat Bapak Ibu umat sedharma itu benar-benar sangat dibutuhkan oleh adik-adik dan oleh anak-anak kita semua. Hindu Channel selalu akan menerima masukan-masukan dan akan mengundang usulan-usulan dari Bapak Ibu umat sedharma. Akhir kata, kami Hindu Channel tutup dengan Paramasanti bersama Dek Nara secara virtual. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.